Jadi ini seperti apa jadinya? Ada korupsi dari Partai Gerindra ini. Nah, ini sudah berat lah buat Gerindra bangkit. Tapi survei masih menempatkan Prabowo nomor 1 dan nomor 2. Maaf Refli Harun, ya kan Ya. saya mendingan percaya sama tukang sulap daripada tukang survei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini di Cecal Show saya ada tamu yang sangat istimewa ya. Tokoh yang paling senior di Republik Indonesia ini. Dan kalau suaranya bergema itu pasti mengguncangkan dunia di jagat. Dia adalah Babe Ridwan Zaidi. Assalamualaikum Be. Waalaikumsalam. Begini Be ya? Atau salaman Be? Enggak, salaman boleh. Oh, salaman boleh Iya, ya? iya. Kita hormati protokol. Oh, protokol Iya. ya. Soalnya ada yang marah Be kalau enggak salaman katanya. Oh iya. Be, Yes. makasih Be sudah datang yang kedua Iya. kalinya ya. Iya. Kemarin kan kita ke rumah Babe ya. Iya. Nah, sekarang Babe yang kita undang di Iya. sini ya. Iya. Gitu kok. Saya kok agak tegang Be sama Babe sekarang. Ah, enggak. Enggak. Tapi coba ketawa dulu Be. Iya, mesti ada sebabnya tuh. Oh, ada sebab. Masa ketawa nggak Be, pakai sebab? Ah. saya nggak tedeng ngaling-ngaling nih Be. Saya mau ngomong tentang Sejarah. ini kan yang paling menarik tuh Megawati bilang soal pelurusan sejarah, Ah. ya kan? Sejarah 65, 65 ya. Ah. Apa masalahnya Be? Kok mau Nggak. dilurus-luruskan segala? Enggak, kan itu katanya PKI victim ya. Oke. Kalau kagak diluruskan. Ah. Dan beliau ini Ibu Mega minta kepada Nadiem Menteri Dikbud untuk meluruskan gitu. Ya, yang diluruskan apanya? Yang diluruskan adalah perkiraan saja karena dia tidak jelaskan. Oke. Perkiraan saja bahwa gerakan 30 September itu bukan PKI. Mungkin itu yang mau dia katakan. Oke. Mungkin itu yang dia mau katakan, tetapi mereka nggak bisa sodorkan bukti bahwa itu bukan PKI. Tapi kan kalau dulu Bung Karno bilangnya gestok, dia nggak mau bilang gerakan 30 September kan, gestok gerakan 1 Oktober kan. Iya, tapi itu Karena kan udah peralihan malam kan. bukan, kan ada yang dari jam 8 gerakan sudah ada pasukan-pasukan Ya. liar. Bung Karno maunya gestok karena itu waktu Dewan Revolusi mengumumkan susunannya Ya. jam 6 di RRI hari Jumat 1 Oktober. Babe di mana itu Be? Di rumah. Oh di rumah. Kita dengan orang tua bingung semuanya suasana pada waktu itu ini apa sebenarnya. Lalu saya pergi ke kantor HMI juga nggak ada penjelasan. Kantor HIW di mana? Jalan Diponegoro 16 Oke. yang udah dijual oleh oknum. Udah dijual oleh Oh, oknum. dulu Babe HIW kan ya? Mantan Saya ketua HMI. Mantan ketua Dan HIW itu ya? kantor bersejarah Ah. yang diusahakan oleh Pak Nasir, Hmm. seorang pengusaha pengusaha pabrik cat, saya lupa namanya, yang menghibah ya kan, lalu dijual oleh oknum. Oke, lantas itu waktu di sana juga nggak ada penerangan. Baru pada tanggal 3 Oktober mendapat penjelasan dari Pangdam 5 Jaya Jenderal Umar Wirahadikusuma bahwa ini adalah gerakan PKI. Oke. Kemudian pada tanggal 4 Oktober di Taman Sunda Kelapa, itu waktu belum ada masjid, masih taman bermain, kita mengadakan rapat raksasa dihadiri oleh HMI, Pemuda Muhammadiyah, PMKRI, PII. Itu mengutuk PKI di situ. Babe pada waktu itu apa aktivitasnya? Aktivitas saya itu waktu adalah pimpinan rayon di HMI daerah Pasar Baru Kota. Babe masih mahasiswa waktu itu? Masih mahasiswa lah. Oke. Masih mahasiswa aktif. Oke. Kemudian itu waktu tokoh-tokoh yang hadir, Jamaluddin Malik ada Subhan ZE. Jamaluddin Malik itu bapaknya Kamil Malik ya? Right, dia adalah itu waktu ketua 3 PBNU, ya kalau nggak salah begitu. Oke. Kemudian Subhan ZE juga tokoh.
lalu saudara Lukman Harun Muhammadiyah Oke. hadir. Kita mengharapkan beliau-beliau ini berpidato. Ternyata mereka nggak berpidato. Lalu yang berpidato anak-anak HMI. Karena mimbar pidato darurat itu tempat perosotan anak-anak. Jadi ini tokoh-tokoh kagak bisa manjat. Jadi bukan semua politis. Dia nggak bisa manjat. Itu. Jadi kita tahulah. Kemudian hari ketika terjadi polemik macam-macam PKI terlibat atau enggak, kan kita dapat sumber-sumber ya kan bahwa pada bulan Agustus tahun 65 Bung Karno dan rombongan termasuk Dan Aidit dan beberapa anggota CCPKI itu diundang oleh Presiden Aljazair. Agustus 65 beliau berangkat stop over di Egypt, Mesir, Kairo. Kemudian oleh protokol istana dikatakan Bapak jangan lanjut karena ada kudeta. Waktu itu. Makanya dia pulang. Dia pulang Bung Karno. Tapi Aidit nggak pulang. Aidit lanjut ke RRC. Di RRC dia cukup lama. Dia selalu melakukan dialog dengan Mao Zedong. Dialog itu dicatat oleh sekretaris Mao Zedong yang kemudian melarikan diri dan membocorkan notun catatan itu. Pembicaranya adalah kamu kalau cara bahasa sono ya, lu orang mesti tahu. Bung Karno itu lagi sakit kolat. Itu kalau kita emang ngomongnya begitu, Beh? Iya, kalau dia ngomong Indonesia, ya kan. Jadi Bung Karno lagi sakit berat. Sinse mengatakan pakai yang tadi logat itu aja, lu olang gitu. Bukan Sinse bilang saliki lagi. Bung Karno mati. Kata Sinse saliki lagi. Ya kan? Bung Karno mati. Maksudnya sedikit lagi. Kalau lu orang kagak buluan, kalau lu nggak buruan, lu keserobot sama tentara. Makanya lu lawan tuh tentara, lu habisin dulu. Aidit dilaporkan oleh notulen itu bahwa dia gemeteran. Lu orang kenapa gemeter? Gua orang, lu tahu nggak? Gua orang bunuh 20.000 tentara. Waktu Long March. Kata Mao Zedong. Gua orang berani katanya. Nah, itulah Aidit terbakar mempersiapkan itu. Jadi bagaimana? Apa ada keterangan lain yang bisa berbeda dan mengimbangi bobot dari keterangan ini? Kan nggak ada. Tapi yang jadi masalah kita tahu kan gerakan 30 September malam sudah mulai pergerakan. Tapi hanya dalam jangka waktu berapa jam kondisi sudah bisa dikuasai oleh TNI Angkatan Darat, oleh Majen Soeharto. Iya, tapi kan maksudnya dikaitkan dengan PKI itu kan terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Tapi begitu melakukan pemberontakan, satu hari selesai. Ya, karena pemberontakan itu tidak terencana dengan benar. Itu kan hanya permainan beberapa orang CCPKI, Aidit dan kepercayaan dia Kamaruzaman. Jadi nggak terkoordinir dengan benar. Tetapi PKI sudah bersiap untuk suatu gerakan fisik itu kan sejak Mei yang dia klaim tanggal 23 Mei 1920 itu sebagai hari lahir dia bohong. Dia kan baru lahir tahun 45 setelah maklumat X. Ketua pertama dia Tang Lingji. Ketua pertama PKI? Tan Lingji. Iya, Tan Lingji. Ketuanya. Setelah maklumat X ya? Iya, bukannya sebelumnya nggak ada. Yang diklaim peristiwa 23 Mei 1920 itu kan bukan Kongres Sarekat Islam, itu Kongres ISDV. Semaun CS itu? Semaun CS itu dia kan dari Sarekat Islam, Samaun Darsono dan Tan Malaka yang masuk ISDV, bukan masuk komunis, masuk ISDV. Bahwa ISDV kemudian berpaham komunis soal lain. ISDV itu pecahan dari Sarekat Islam? Bukan, ISDV itu partai baru, perhimpunan baru yang didirikan setelah Sarekat Islam 1911. SDV itu 1914. Sneflit datang dari Belanda bikin tubaran. Sneflit ya. Sneflit dia bilang sama. Hampir lupa saya. Haji Omar Said, tolong bantu kita orang mau bikin ISDV. Nah, Umar Said tunjuk 3 nama ini, gitu. Jadi nggak ada cerita dia berdiri zaman Belanda, nggak ada.
Jadi PKI baru berdiri setelah Maklumat Ex Hatta November. Oke, November 45 gitu. Nah, jadi kita lanjut perayaan ulang tahun yang diklaim, ulang tahun yang ke-45 terhitung dari tahun 1920 itu sudah gerakan fisik dia siapkan. Saban hari pemuda raya saya saksikan. Saya kan orang sawah besar, di seberang itu di daerah yang namanya Rawaputer, itu kan markas PKI. Tiap hari dia berdemo pakai baju sekenanya, bawa rantai, perempuan lelaki di Jalan Raya Pecenongan. Tahun berapa itu sekitar? Itu bulan Mei 1965. Oke. Udah siap. Jadi Artinya mereka ada persiapan, tapi ketika eksekusinya nggak ada koordinasi. Nggak ada koordinasi. Nggak ada koordinasi. Oke. Jadi itu waktu kan gerak cepat dari TNI adalah laporan ada pembantaian terhadap 7 jenderal, ya kan? Pertama adalah mencari jenazah. Jenazah baru kedapatan tanggal 4 Oktober. Baru kedapatan 4 Oktober. Lalu 5 Oktober Pak Nasution yang kakinya masih belum sembuh muncul kan itu waktu. Baru kita tahu secara nasional bahwa memang ini pemberontakan PKI. Kalau secara terbatas kita udah tahu dari Jenderal Umar Kusuma. Iya. Umar ngomongnya tanggal 1 Oktober itu ya? Enggak, tanggal 3. Oh, tanggal 3. 1 dan 2 kita nggak ada informasi apa-apa. Lalu keberhasilan Pak Harto itu tahun berapa? Tanggal berapa? Pak Harto bergerak dari tanggal 1, pimpinan Angkatan Darat yang ada cuma Komandan Kostrat kan. Iya, tapi kan waktu itu dia sudah berhasil take over kan kalau nggak salah? Belum. Dengan sendirinya beliau adalah sudah pimpinan Angkatan Darat. Nah, maksud saya PKI sendiri sudah selesai tanggal 1 Oktober? Belum Ya? Belum selesai. Tanggal berapa selesainya ya? PKI begini, setelah lubang buaya terbongkar, ya kan, TVRI menyiarkan di mana-mana, pada lari, termasuk Aidit lari. Oke. Nggak ada lagi komando PKI setelah 4 Oktober itu. Oh, 4 Oktober. Yang RRI kan RRI yang Dia kuasai. Yang dia kuasai. 1 hari itu saja, 1 Oktober. Iya kan? 1 Oktober sudah langsung di take over kan? Di take over. Kalau kita lihat film pemberontakan GTS PKI. Di take over. Oke, nah persoalannya apa yang mau diluruskan oleh Presiden Megawati yang katanya dia mau luruskan itu apa? Karena Pak Masinton misalnya bilang, wah ini orang harus tahu sejarah dong, karena dari tahun 65, 66, 67 ya kan itu harus ada pelurusan. Jadi kan itu kan crucial time itu bagi Soekarno kan, ke 65, 66, 67, 65 pemberontakan G13 PKI, 66 itu Super Semar, 67 itu penjatuhan Bung Karno, pidato Nawaksara yang ditolak. Iya. Nah, apa yang mau diluruskan lagi? Saya juga tidak mengerti, tapi begini ya, kita bicara soal orang berumur ya, bukan orang per orang. Orang berumur. Orang berumur tuh biasanya geometrinya udah bengkok-bengkok. Nanti Babe dibilang begitu juga ya? Iya, tapi saya masih lempeng. Jadi kalau orang udah berumur, dia tuh bengkok-bengkok, bongkok, tapi ya itu mesti diluruskan. Gitu. Ini saya bicara umur, umur ya, artinya general, tidak mengacu siapapun. Iya. Begitu, Refli. Jadi kalau cerita pelurusan sejarah A65, A67 yang sebelah mananya yang meluruskan, karena ada perlawanan dari PNI terhadap KAMI. Iya. Bukan KMI Pak Refli Harun. Bukan koalisi aksi menyelamatkan. Iya. Itu aku kami kan terbentuknya 24 Oktober 1965 terus bergerak. Dilawan oleh Bansuk. Bansuk itu dipimpin oleh JL Arwan. JL Arwan adalah orang Partai Nasionalis Indonesia. PNI kemudian menjadi PDI, PDI kemudian menjadi PDIP. Kalau kita bercerita nasab. Nasab ya? Iya, dia melakukan perlawanan kok. Nasabnya nggak jauh-jauh deh. Nasabnya cuma tahun 65. Tahun 7 berapa? 73 ya? Tahun 99. Iya. Jadi nggak ada, saya bingung juga mau apa. Sekarang dia Bung Karno sudah tahu kepepet itu sejak awal 66 sebelum Super Semar.
Ini cerita dari saudara Mahbub Junaidi kepada saya, karena Bung Karno punya tradisi pada hari-hari tertentu dia ngajak ngopi teman-teman baiknya, tidak sesuai protokol. Ya. Itu waktu harian Merdeka BM dia di Bredel, Oke. kan banyak orang di Bredel. Ya. BM dia datang melapor kepada Bung Karno berkali-kali, melaporkan bahwa korannya di Bredel, bahwa dia minta tolong kepada Bung Karno, Anda kan presiden, supaya direhabilitasi koran Merdeka itu. Padahal Merdeka kan korannya PNI. Di Bredel. Iya, makanya. Iya, yang ada cuma kalau nggak salah harian Angkatan Bersenjata. Kenapa di Bredel korannya PNI? Oh banyak, mulai 1 Oktober saja sudah di Bredel tuh semua. Oke, per 1 Oktober itu setelah Sudah nggak diperdagangkan. setelah Pak Harto ya take Iya. over kekuasaan ya. Iya. Karena kan Merdeka kan Pak PNI punya kan. Iya. Oke. Itu di Bredel. Terus Bung Karno kesel sama BM dia. Sepertinya nih orang kagak tahu apa bahwa Bung Karno itu udah powerless. Oke. Itu Januari 66 belum dia apa-apain. Oke. Dia sudah merasa dirinya powerless. Lalu dia bilang, dia lebih baik kamu pulang ke rumah kamu. Kamu naik ke atas genteng, kamu berteriak, saudara-saudara, merdeka di Bredel, merdeka di Bredel. Itu kan Bung Karno. Bagaimana? Saya menurut saudara Mahbub Junaidi, iya, Mahbub Junaidi orang yang cukup simpati dengan Bung Karno. Kan saya bersahabat dengan dia. Tapi kan orang mengatakan begini, Be, sama seperti Pak Harto ya. Kalau dia mau bentrok dengan kekuatan baru ya, kalau Pak Harto kan reformasi, itu bisa disapu sih sebenarnya, tentara masih dia kuasai. Kata orang bilang juga Bung Karno dengan karismanya dan lain sebagainya masih bisa sebenarnya menghadang itu. Cuman dia nggak mau aja. Gini ya, kayak kita sekarang bicara jadi meta politik. Ya. Power itu sebelum secara rasmi berakhir, itu orang itu sudah kehilangan. Oke. Ya kan? Sudah Jadi, merasa nggak berkuasa. auranya udah hilang ya. Aura. Udah pergi. Ya, auranya udah pergi. Udah pergi. Jadi itu aku udah nggak kuasa. Oke. Sudah merasa lah dia akan jatuh gitu. Kalau sudah meta politik ini kita bingung. Soalnya tak ada ukurannya kalau meta politik. Iya. Kan kita udah mentok mempelajarinya dari political science, ya kan harus pergi ke political science. Meta political science ya. Gini, Bek, tambahannya adalah ya, kan sebenarnya ketidakpuasan PDIP barangkali ya, saya membayangkan terhadap sejarah 65 itu adalah bahwa Bung Karno itu dikudeta loh ya, dengan super semar itu sebenarnya, lalu kekuasaannya diambil secara paksa tanpa tidak konstitusional, karena kita tahu kan MPR setelah PKI dibubarkan lalu dimasukkanlah kan unsur-unsur orde baru kan, termasuk tentara di MPR itu dikuasai dulu, baru kemudian dia bisa jatuhkan Bung Karno. Enggak, sebelum ke sana kita bicara dulu tentang Super Semar. Ya. 1 Maret 1966. Ya. Bung Karno diminta membubarkan PKI. Dia nggak mau. Oleh Pak Harto. Oleh MPR, oleh publik, oleh rapat-rapat akbar, oleh Babe. Dia nggak mau. Karena nggak bisa katanya. Dia apa namanya sih, bahasa Jawa dia pakai, saya nggak paham ya kan, dia nggak mau. Nah, Pak Harto mengatakan biar saya menjadi bemper bapak, ya kan. Nah itu loh Super Semar. Jadi di kudeta dari mana? Kalau Bung Karno mau bubarkan PKI nggak ada kudeta. Pertanyaannya kenapa Bung Karno nggak mau membubarkan PKI? Karena PKI yang merehabilitasi itu Bung Karno. PKI pada tahun 48 pemberontakan Madiun oleh Kepala Staf Angkatan Perang TB Simatupang itu kan dibekukan kegiatannya. Jadi kalau kita lihat susunan DPRS tahun 50 itu nggak ada fraksi PKI. Kemudian tahun 52 direhabilitasi oleh Bung Karno, yaitu diundanglah ke istana Tan Lingji sebagai pimpinan. Aidit bukan, Tan Lingji disertai oleh MH Lukman, Aidit, dan Nyoto. Di situ dinyatakan legal. Dan setelah itu PKI mengkonsolidasi diri
menghadapi pemilu 1955. Jadi dia nggak mau, dia yang rehab kok. Atau karena dia, ya sobat era sekalian, karena Bung Karno termakan dengan ajarannya soal Nasakom mungkin ya. Iya, Bahwa pilar-pilar kekuatan revolusioner itu ya 3 itu, nasionalis, agama, dan komunis. Ya dia konsisten dalam soal itu sejak Ya. dia menulis pertama kali 1926 nasionalisme, Islamisme, Marxisme kan. Ya. Dia konsisten dengan itu. Itu satu, yang kedua juga empirik. Oke. Dia yang merehab PKI. Jadi antara ide dan tindakan memang sebenarnya sejalan ya. Sejalan soal itu ya. Kesalahan Bung Karno apa? Dalam konteks bidang. itu. Dalam Kan konteks orang ini. mengatakan ini kan karena ini diskusi ilmiah ya, Be ya. Iya. Orang mengatakan ya memang kan secara faktual PKI nomor 4 di dalam pemilu 55. Masa mau diabaikan sebagai sebuah kekuatan? Oke, yang nomor 2 aja dibubarkan gara-gara tuduhan Masyumi, gara-gara Yang nomor tuduhan 2 tahun berapa dibubar? 60? dibubarkan tahun 60 Agustus. 60, iya. 24 Agustus tahun 60. Iya, 60 ya, setelah take over dekret presiden 59. Betul, ya dianggap terlibat. Makanya saya heran deh, orang mau Masumi reborn kan? Ini Masumi hidupnya itu dari tahun 45 sampai 60 cuma 15 tahun. Matinya itu 60 tahun sudah mati. Enggak, begini kalau bicara Masyumi Reborn ya kan, yang dilupakan adalah sebelum 17 Agustus 1960, pimpinan PSI dan Masyumi dipanggil oleh Bung Karno. Kalau Anda tidak membubarkan diri, Anda dinyatakan partai terlarang. Nah mereka membubarkan diri kok. Jadi apa yang mau diribon? Oke, orang udah bubar ya? Ya dia tidak membuat fatwa waris. Oh nggak buat fatwa. Enggak ada fatwa waris. Kan bisa aja reborn kan lahir kembali, dilahirkan kembali. Kan bener reborn. Gitu. Ya kalau reborn itu dalam arti reinkarnasi ya. Iya. Ya itu kan bukan pahaman kita. Ya saya kan tadi katakan dia hidup 15 tahun. Matinya 60 tahun. Gimana mau masih ada semangatnya? Ya tapi yang bergembira bahwa Masyumi itu merupakan komunitas sosiologis saja. Oke. Itu harus disyukuri. Sampai sekarang masih ada. Oh sampai sekarang kita masih bersahabat. Ya kan? Dulu kan Babe Masumi juga kan? Ya begini gara-garanya pada zaman Pak Harto. Iya. Itu karena Masyumi partai terlarang menyebut itu istilah aja kagak boleh. Oke. Lalu saya bikin mendeklar Masyumi. Itu wartawan asing juga datang. Itu pada November 1995. Iya. Kemudian karena itu diliput banyak orang, Iya. sehingga mengucapkan kata Masyumi itu jadi enak. Masyumi. Tadinya kagak boleh. Itu 95. Saya sama 95. Tapi tahun 99 kan Babe ikut. Pemilunya lewat depan mata. Nah orang yang bikin partai kemarin sore boleh ikut, masa kita kagak? Masumi baru kan Babe? Iya. Babe kan namanya Masumi baru. Ada PBB. Ada Masuminya Masyumi titik. Kita bilang Masyumi titik. Oh, Abdullah Hawa. Iya. Itu PPI Partai Persatuan Islam Masumi kan? Iya. Abdullah Hamawa. Iya. Ada 3. Iya 3. Tapi tak ada yang sukses. Iya nggak apa-apa lah ya. Pokoknya kan kita dalam proses pembentukan komunitas sosiologi Masyumi. Babe diajak kemarin yang katanya mau ribon. Diundang. Oh diundang. Tapi datang. Pertemuan yang kedua enggak. Yang pertama saya sudah datang, saya menyatakan saya biar di luar saja. Saya tidak ikut. Oke, kembali yang tadi Be ya. Iya kan, Babe mengatakan Masumi saja dibubarkan. Jadi kalau PKI dibubarin wajar dong. Oh iya, ada konsekuensinya murba nggak? Kenapa dibubarkan gara-gara BPS, Badan Pembina Soekarnoisme. Iya kan? Masa ditangisin? Sanak bukan kadang bukan kok nangis. PKI dibubarkan bagaimana? Nah kita yang anak biologis Masyumi kagak nangis, itu konsekuensi dari berjuang. Berjuang harus ada konsekuensinya kok. Kok ini pakai minta ganti rugi? Ini bisnis sampai berjuang. Masumi kan nomor 1, nomor 2 kan? Nomor 2. Nomor 2 tapi kalau nggak salah di konstituante atau apa? Sama. Di konstituante sama kursinya. Iya. Kalau di DPR? DPR kalau nggak salah banyak
PNI. Kebanyakan PNI ya, Iya, di konstitusi sama ya. Iya. Karena itu partai luar Jawa kan? Jawa Barat. Jawa Barat ya. Jawa Barat, DKI, Sumatera. Jawa Barat, DKI, Banten menang. Oke. Yang kalah Jawa Tengah, Jawa Timur. Oke. Memang Jawa Tengah Jawa Timur dari dulu basis PNI sama PKI ya. Kan PKI menangnya di Jawa Tengah kan? Iya. Iya, benar, Be. PKI Jawa Tengah nggak menang, tetap PNI. Oke, dia menang di mana? Nggak ada. Oh, kagak ada. Dari 16 daerah pemilihan, 13 dikuasai Masyumi, 1 NU di Jawa Timur, lalu PNI. Oke, tapi karena dia Jawa, Jawa Iya. Tengah Jawa Timur, makanya dari segi suara dia menang. Iya, ya dia menang Jawa Tengah dan Bali, 2 daerah pemilihan. Siapa? PNI. PNI. Oke. Jawa Timur yang mana? NU NU. I see. Oke. NU kan nomor nomor 3. Nomor 3 ya. Nomor 1 PNI, nomor 2 Masyumi, nomor 3 NU, nomor 4 PKI. Iya, tapi di Jakarta PKI nomor 2, Masyumi tetap nomor 1. Oke. Jangan salah. Oke. Di Jakarta dia nomor 2. Nomor 2 PKI ya. Iya. Tapi kalau yang saya baca, misalnya Bu Mega mengatakan buku-buku Bung Karno, Marhainisme mungkin ya, kita yang buku yang tebalnya itu, termasuk juga nasionalis agama dan Marxisme mungkin ya, diajarkan di kurikulum. Nah dia aja udah puluhan tahun nggak pernah menyebut Marhainisme. Oke. Kok sekarang disuruh anak-anak nyebut Marhainisme? Dia dulu dong sebut. Nah dia kan kalau pidato kagak bilang hidup Marhen kayak PNI zaman dulu. Tapi hidupnya apa? Bukan, dia mulai dengan banteng, kan begitu. Nah, dia mulai pidatonya begitu, bukan hidup Marhen kayak orang PNI dulu. Kok dia nyuruh orang belajar Marhen, dia sendiri kagak pernah sebut puluhan Ya, tapi tahun. kan kita kan nggak boleh juga mengatakan menihilkan apa yang diajarkan Bung Karno. Menurut Babe ya, apa sih ajaran Bung Karno yang masih relevan untuk diajarkan sampai saat ini? Iya begini ya, buku-buku dia banyak. Sekarang kita pinpoint saja dulu. Ini diajarkan di mana? Di SMA, SLTA, apa di mana? Kalau di universitas di fakultas apa? Ya saya kira fakultas sospol. Ya silahkan saja. Diajarkan. Iya sosial politik. Pemikiran-pemikiran politik Indonesia. Jadi bukan dia saja, Muhammad Hatta, Tan Malaka, kan begitu. Oke, jadi jangan sampai seperti kultus individu gitu ya. Jangan main secara umum, ajarkan. Tapi kalau kita bicara mengenai pemikiran-pemikiran tokoh Indonesia, ya apa aja bisa diajarkan berarti. Oh iya, termasuk natsir. Iya, komprehensif dong. Betul. Boleh juga dia tulisan dia tentang nasionalis agama dan Marxisme. Iya. Sebagai sebuah ilmu ya. Tapi di sospol. Di sospol, jangan di anak SMA. Iya, belum pas. Belum pas. Itu. Jadi harus lebih spesifik lah kalau mengusul, jangan umum gitu kan. Oke. Ya mungkin ada yang spesifiknya barangkali, cuma kita nggak tahu mungkin. Jadi ini kesimpulan terakhir ya untuk bahas bagian ini. Apa yang Babe ingin sarankan soal tema pelurusan sejarah tahun 65 ini? Wah, kalau soal pelurusan sejarah ya silakan saja, wong itu pekerjaan akademik. Saya juga melakukan pelurusan sejarah terus-menerus dari zaman cave life, dari zaman kehidupan goa. Kalau cerita PKI kan kemarin sore, ya kan, dimana kita masih punya data referata masing-masing orang. Kalau mau pergi jauh dong ke cave life, 7.000 tahun sebelum Masehi. Cave life? Kehidupan goa. Oh, kehidupan goa. Cave life. Iya, dari sono kalau bicara sejarah, jangan yang kemarin sore. Begitu. Bagi Babes kemarin sore, bagi Ya, kita itu udah lama itu. Kagak lah, itu cerita kemarin sore tuh. Kita masih banyak yang inget. Oke, Be, artinya memang kalau kita bicara pelurusan sejarah untuk tahun 65, Sobat Era sekalian, referensi hidupnya masih banyak ya. Bisa dikumpulkan, bisa diteliti secara benar ya, tetapi kan namanya sejarah selalu versi masing-masing orang kan, Be? Oke. Ya kan? Yes. Satu tesis akademik bisa dibantah oleh
tesis yang Oh, lainnya. iya dong. Oke. Ya, yang penting adalah kita tidak boleh memaksakan satu versi sejarah. Oh, jangan. Gitu. Ya kan? Oke. Tadi kita bicara mengenai pelurusan sejarah. Iya. Itu which is masa lalu yang kita bicarakan ya. Iya. Tapi sekarang saya mau bicara masa sekarang, Bang. Yes. Masa sekarang ini saya mau mulai dari lobster. Oh, lobster. Iya. Iya, iya. Lobster itu benur, Bang, ya kan? Benur, Nah, ya. saya ingat kata-kata Rocky Gerung bilang, kalau Sahgan dan Nainggolan dari kami diborgol karena benar katanya. Tapi kalau Edi Prabowo diborgol karena benur. Jadi apa pendapat Babe mengenai apa? Pertama, KPK menangkap Edi Prabowo. Kedua, Edi Prabowo dari Partai Gerindra. Yeah. Ketiga, Prabowo pernah bilang akan membawa sendiri kadernya yang korupsi ke penjara dan lain sebagainya. Iya. Bagaimana Babe mengaitkan fenomena ini, Be? Ini puncak dari kehancuran sistem kepartaian menurut saya. Oke. Karena hampir rata partai-partai yang mempunyai kursi di DPR itu terlibat dalam persoalan corruption. Nah, ini membawa kita Nggak ada yang tidak korupsi ya? kayaknya ya. Iya, semua Kayaknya. ada sih. Iya, semua ada. Coba kita lihat tuh. PDIP pernah. Ada. Golkar apalagi pernah. Iya. Kemudian Gerindra sekarang pernah. Nasdem pernah dulu sekjennya kan? Iya. Reo Patris Kapela kan? Nah, Kemudian Demokrat apalagi? iya, Anas. Kemudian PKB? Iya. Siapa PKB? PKB lupa tapi kayaknya ada gitu. Lupa kayaknya ada ya. P3 ada. P3 ada. Kemudian PKS PAN, ada. PAN kayaknya ada. PAN kayaknya. Oh, ada dulu Yang PAN. gubernur apa? Iya, PAN, PKS ada. Iya. Ya, memang nggak ada lagi yang nggak ada ya. Iya, jadi kalau kita bicarakan kasus lobster ini adalah saya kira yang terakhir lah ya. Karena sistem kepartaian sekarang rekrutmennya itu terbatas, ya kan? Iya. Kita lihat bahwa di Kalimantan Timur ada bupati ketangkep, istrinya kena karena istrinya ketua DPRD. Ya. kan? Yang sekarang Menteri Lobster ketangkep, menterinya kena juga. Bukan TS. lobster be, benur. Menteri benur. Menterinya kena juga, istrinya kena juga. Oke. Sekarang udah meningkat kepada pasangan, ya kan? Jadi ada perluasan atau pendalaman korupsi. Jadi karena itu menurut saya sistem politik kita itu partai di parlemen saja, nggak usah di pemerintahan. Biar di kabinet itu orang-orang ahli yang dia istilah zaman dulu second kabinet. Second kabinet. Ini nggak usah lah, mereka biar di DPR aja, biar profesional di situ. Kagak mau dia mereka be. Lah harus diciptakan, ini keadaan yang sekarang ini tidak bisa diteruskan. Bagaimanapun juga menggoda lah duduk sebagai menteri berkuasa di situ dan bisa macam-macam. Tapi coba kita lihat sejarahnya, menteri-menteri yang dicokok karena korupsi. Orang partai semua sih memang. Andi Malarangeng, Idrus Marham, Iya, Jero Wacik, iya, kemudian siapa lagi sekarang? Iya. Edi Prabowo. iya. Oke. Nah itu kalau itu nggak bisa berkelanjutan. Di MK juga begitu, Akil Muhtar Iya, di Mahkamah Konstitusi. iya. Nggak bisa berlanjut ini kalau tidak berlanjut begini. Ekonomi kita berat, apalagi yang sekarang ini menurut catatan saudara Salamuddin Daeng, tahun anggaran yang sebentar berakhir ini kita nggak ada bantuan, kagak ada pinjaman, nggak ada orang mau kasih pinjam, kasih bantuan nggak ada. Cuma beruntung Menteri Luhut Binsar Panjaitan waktu ke Amerika beberapa minggu lalu, beliau dikasih bansos sama Trump. Ya artinya dapat bansos, alhamdulillah deh ya. Negara besar begini dengan penduduk 250 juta dapat 10 T rupiah, itu kan bansos. Oh, bansos. Ya. Bansos. Lalu ikutanlah Jerman juga kasih bansos 5, Australia kasih bansos lagi. Yang beratnya jangan sampai lah nanti pejabat kita ke luar negeri itu bawa tromol. Tromol itu apa ya? Celengan masjid. Kocrak. Itu kan udah habis dah. Karena apa? Pemerintahan ini
partai-partai ini faktanya banyak yang korup gitu. Jadi kita harus ikhlas partai itu digebah ke Senayan saja, ya kan? Lalu kabinet biar orang-orang yang ahli. Digebah tuh dia apa ya? Digebah diusir. Oh diusir. Digebah. Itu bahasa apa itu? Bahasa Jakarta. Oh bahasa Jakarta digebah. Iya digebah aja dia ke situ. Oh, okay. Itu kita menarik pelajaran ini karena kita mau omongin juga percuma. Udah ada OTT berkali-kali masih juga dilakukan, ya kan? Dan yang saya heran dalam kasus Edi Prabowo ini kok Menteri Luhut, Menko Luhut mengatakan, wahai KPK, jangan kelebihan lah ya meraksanya, kan ada dia bilang. Iya, sebenarnya dia orang baik dia. Iya, saya nggak tahu kok bisa orang luar ngomong begitu, kan itu hak KPK. Orang baik gimana? Lagian orang baik gimana kok itu dia. Baik? Jadi kan itu hak KPK, kewenangan KPK, kewenangan penyidik. Kenapa Menko bisa ngomong begitu? Itu yang saya heran. Jadi ini udah kita miskin sebagai sebuah negara, duitnya jadi korup. Dan ini bahkan akan ada lagi kasus-kasus lain lagi yang juga menyangkut partai yang salah. Tapi kan KPK-nya konon katanya udah bisa dikendalikan. Yang mana yang bisa dikendalikan? Kan nggak semua. Memang dia belum dapat bintang Mahaputra, ya kan? Iya. Beda dengan MK. Iya. Tapi saya kira nggak bisa begitu mudah dia kendalikan KPK. Oke. Jadi masih ada harapan buat KPK. Masih ada harapan karena kalau kita baca koran Tempo kemarin kan masih ada lagi calon TSK di luar kasus Benur. Menteri juga. Ya, saya nggak tahu dia. Saya bukan propaganda lah. Saya bacanya di koran Tempo. Tapi begini, kalau kita bicara tentang kasus korupsi ini, kok ada kesan tidak ada yang namanya apa? Kemarahan publik. Oh, marah. Biasa aja rasanya. Oh, kagak. Ya, Anda kontrol medsos dong. Marah. Ya, tapi kan medsos kan elit. Tapi nggak ada kemarahan publik, orang turun ke jalan minta perbaiki negara ini, minta itu, biasa aja. Kalau turun ke jalan, ingat protokol COVID. Tetapi reaksi itu ada, orang kagak diam. Ya, tapi tidak segila misalnya ya. Habib Rizik datang pulang dari ini. Orang ramai datang, tapi ini biasa aja. Begini, saya mendengar kabar partai di mana TSK Menteri urusan Benur ini terlibat, itu partai kan mencalon pilkada nih, yang tanggal 9 nyoblos. Iya. Saya dengar bahwa ada gangguan rating akibat kasus ini. Gangguan rating untuk pilkada? Iya. Pilkada di mana? Bukan pilkada, ada di beberapa jumlah tempat. Enggak, gangguan rating itu di pilkada mana? Di pilkada mereka, masing-masing tempat daerah. Saya dengar keluhan dari para jurkam, mereka itu sendiri. Tapi kan ini pengaruhnya pada Gerindra dong, bukan pada Presiden Jokowi. Iya, tapi kan Gerindra ber-CS dengan PDIP di 24 daerah pemilihan. Oh, 26 daerah pemilihan. Iya. Jadi termasuk di Medan. Kayaknya begitulah ya. Terjadi bukan kayaknya begitu, iya. Iya, makanya jadi di Medan itu calon wali kotanya mantu Jokowi. Calon wakil wali kotanya kader Gerindra. Iya, jadi dia PDI dengan Gerindra kan berporos. Iya. Karena Edi Prabowo ini orang Gerindra, maka saya mendapat informasi bahwa rating mereka calon-calon itu mengalami kemerosotan. Jadi ada dong reaksi orang, bukan kagak ada. Tapi nggak gede, nggak besar. Oh, sampai bilang. Atau gini, Bek, kalau kita mau bicara ya, sebagai contoh misal ya, itu partai politik seperti Golkar misalnya. Iya. Oh iya, ada yang lebih gila lagi, Setia Novanto kan? Iya. Kemarin Setia Novanto ketua umumnya, lalu sekjennya kena juga 2 kasus. Idrus Marham. Tapi buktinya Golkar tetap nomor 2 kursinya. Oke, Refli Harun, Anda jangan lupa pemilu Pilpres Amerika kan bermasalah juga.
Kenapa dengan Pilpres Amerika? Kan bermasalah, Iya. kan adegan-adegan cukup rame. Jadi Iya. kalau kita bicara Pilpres, apakah itu masih bisa dipertahankan? Election itu masih bisa dipertahankan? Itu kan sekarang question mark. Oke. Nah, saya bicara pileg tadi ya. Iya. Jadi question mark-nya adalah apa? Emang Babe tidak mau ada pemilihan langsung lagi? Wah, pahaman saya beda dengan Pak Refli Harun. Saya berpaham kembali ke Undang-Undang 45. Weh, Undang-Undang Dasar 45 kan pemilihan Yang juga. asli, enggak, yang dipilih itu sama dengan Amerika memilih pemilih kan gitu kan. I know. Maksudnya kan tadi kan saya bilang Golkar. Golkar walaupun kena kasus korupsi ya kan, tetap aja kok bisa menang. Oh iya, yang namanya bisa menang. Setia Novanto kita tahu. Iya. Idrus Marham tapi tetap Iya. nomor 2 kursinya. Iya. Artinya kan tidak ada punishment dari Iya, masyarakat. nggak ada punishment. Jadi kita beginilah saya mengatakan kelembagaan election dan bagaimana penyelenggaraan election itu, jangankan di Indonesia, di Amerika pun menjadi pertanyaan. Itu maksud Oke. saya. Jadi bisa menang orang, bisa menang Oke, berkali-kali itu. artinya faktornya tidak hanya itu ya. Iya. I know, luar biasa. Oke. Gini Be, kalau Babe mau bisa menyarankan kepada Presiden Jokowi, kayaknya korupsi ini dibilang extraordinary crime, ya. Tapi kok biasa saja penanganannya, tidak extraordinary. Bahkan dikatakan KPK dilemahkan. Iya. Kalau Babe jadi penasihat presiden, Iya. ya, Presiden Iya. Jokowi ini, Iya. apa yang mau dilakukan, apa yang mau dinasihatkan? Be? Sebaiknya biar menteri nggak dicokok lagi, lalu korupsi nggak ada lagi di Republik ini. Ya kan kewenangannya itu dibatasi. Kita dari sistem mengatasinya, ya kan. Sekarang DPR aja punya kewenangan pelaksanaan anggaran. Zaman saya nggak ada kebijakan aja kita terlibat. Sekarang sampai pelaksanaan dia terlibat. Oke. Nah, jadi lewat sistem. Kemudian juga ini kewenangan menteri-menteri dibatasin. Kan sekarang dia bisa nunjuk pedagang apa namanya benur itu siapa ya, dia nunjuk, ya kan? Ya enggak? Kan jadi kesian juga kalau udah ketebongkar kayak gini, mereka yang dapat amanat untuk dagang benur ke luar negeri kan susah ya kan? Apalagi ada yang lagi sedang siap-siap bikin partai baru kan begitu ya? Iya. Jadi soal lebih baik dibatasi kewenangan-kewenangannya itu. Ya, tapi kalau misalnya pimpinan tertingginya nggak punya apa ya, tidak punya giroh, semangat untuk melakukan pemberantasan korupsi kan susah juga, Be. Semangatnya ada, cuman problem stylingan itu duduk soal barangkali itu yang nggak dikuasai. Oh, duduk soal. Kalau semangat ada. Tahu dari mana ya kalau semangat? Oh, di waktu dia calon gubernur aja dia nyemplung ke got, itu kalau nggak punya semangat gimana caranya? Apa beda? Maksudnya apa hubungannya? Iya, ada kan kita bicara semangat, Oh, bicara semangat. kira. Oh, oke. Saya aja masih mikir nyemplung ke got, dia nyemplung ke got. Gimana? Jadi problem stylingan duduk soal itu yang harus dikuasai gitu. Oke. Oh, jadi semangat ada. Ada. Tapi duduk soal. Harus dikuasai. Jadi tidak semudah itu kasih rekomendasi ya kamu jualannya benur. Oh kamu aja. Jangan segampang itu. Ada nggak problemnya itu sesungguhnya problemnya itu di orang-orang sekitar kekuasaan atau problemnya di dirinya sendiri Presiden Jokowi? Enggak juga. Kalau Andrew kan orang yang Anda maksud di sekitar kekuasaan kan. Iya. Andrew yang jadi staf khusus itu. Enggak, maksudnya kalau kita bicara Jokowi ya, itu problemnya di dirinya sendiri dalam proses. Tadi kan nggak paham duduk soal tadi apa Babe tadi bilang bahasa Belandanya. Problem stylingan. Problem stylingan ya. Iya, iya. Nah, Iya. dengarkan. Oke. Apakah masalahnya di diri presiden ataukah orang-orang sekitarnya? Bisa saja. Kan banyak juga kita punya kawan, bersahabat, ini kawan kita nggak bisa hindari desakannya. Kan Oke. ada. Oke. Itu bukan dalam arti kata membenarkan, tapi dalam arti kata mengerti, ya kan? It can be understood, bukan arti dibenarkan bahwa ada kawan yang tidak bisa dihindarkan keinginannya. Itu biasa dalam pergaulan. Lalu Lah, ya untuk itulah. menghindarinya? Menghindarinya
apa bisa diputus hubungan dengan itu kawan? Kan nggak semudah itu. Orang kan perlu kawan. Ya, tapi kalau sudah jadi berkuasa, jadi orang nomor satu kan nggak boleh begitu lagi, Be. Ya, memang seharusnya begitu. Tapi bagaimana cara menghindarinya? Saya bilang nggak boleh begitu, seharusnya begitu. Enggak. Bagaimana cara menghindarinya? Karena yang merasakan adalah yang bersangkutan. Bagaimana kita minta yang bersangkutan hindarkan ini bapak, hindarkan ini ibu. Kalau dia perempuan, ya kan? Ya. Kalau dia udah berumur, hindarkan ini nenek, kan Ya. gitu. Kan itu cara Melayu ya, kita bicara cara Melayu aja, nggak ada maksud apa-apa, Ya. ya kan? Tolong hindarkan ini nenek, kan begitu. Kalau dia udah berumur, kalau masih muda, tolong hindarkan ini ibu. Nah itu bagaimana? Saya nggak ngerti ini maksudnya apa ini. Ya maksudnya bisa dimengerti bahwa itu urusan kawan dekat kan. Oh, urusan kawan dekat. Iya. Ya. Kita suruh menghindar. Kenapa kakek nggak dihindari tadi? Kan kakek ada juga mungkin ya. Kakek, oh ada juga. ada ya? Ada kayaknya sih. Kayaknya ada ya. Tapi ini negeri lucu juga ya. Peranan besar taunya pada orang berumur ya. Oh gitu ya. Iya. Ya mungkin gara-gara Mahathir juga ini. Atau Joe Biden. Kan nanti Joe Biden 78 dilantik nanti. Dia tanggal ini sekarang udah 78 tahun. Beda. Joe Biden terlihat dia telanjang dada waktu dia nyuci mobilnya yang mewah itu. Terlihat itu otot-ototnya masih oke. Oh, Dia masih oke. masih oke ya. Ya. Jadi walaupun 78 dia punya engine spare part mungkin 50. Oh iya masih bagus lah. Masih bagus ya. Dan kan calon wapresnya itu Kamala Harris. Ya, Kalau bisa dikurangi kegemaran dia berbicara, bagus. bagus ya. Karena dia doyan bicara itu Kamala Harris. Termasuk dia juga bilang we stand for Israel, we stand with Israel. Itu kan kebanyakan yang ngomong. Oke. Babe usia berapa sih, Romo? Apa? Babe usia berapa? 78. Oh, sama dengan Joe Biden. Tuan saya dia baru Dia Januari baru 78. Enggak, 20 November kemarin dia 78. Udah sama saya kan Juli, 2 Juli. Oh, 2 Juli. Kalah dia sama saya menang bulan. Oh, oke, 2 Juli. Dan kayaknya pengalaman politiknya lebih banyak Babe daripada Joe Biden ya. Oh, tapi dia orang pinter lah. Ya, Kita harus akui, ya kan. Untuk bagian ini nih, apa yang Babe ingin closing statement kan? Closing statement saya, bentuklah pemerintahan tanpa partai politik. Itu jalan keluar yang sebaik-baiknya bagi kita untuk menyelamatkan keuangan negara. Tanpa partai politik? Tanpa partai politik. Zakon kabinet? Zakon kabinet. Itu. Realistis nggak itu, Be? Realistis. Lalu Realistis. Lalu orang-orang ini apa yang mau dicari? Nanti dianggap cari tulang doang nanti. Terserah dia mau ngapain. Ya kan dia suruh di DPR aja. Oh, Kan dia sudah ada bantuan partai kan. Iya. Emangnya partai zaman dulu tahun 50. Tapi kan partai-partai melotot semua pengen jadi jadi menteri itu. Iya, tapi jangan dikasih. Oke. Iya. Realistis nggak nanti mereka nggak mau dukung dong kalau begitu. Ya bagaimana cara menyelamatkan negara ini? Kalau nggak ini ambruk nih negara. Kalau begini caranya digeragotin terus. Dan problemnya di partai politik ya. Problemnya partai politik. Oke. Ya kita berharap bahwa Zakon pronunciation-nya apa, Pak? Zakon atau Saken? Saken. Saken ya, Saken kabinet ya. Dulu sering sekali kita mendengar Saken kabinet. Iya. Dalam era pemerintahan 50-an ya. 50 sampai 59. 59 itu zaman demokrasi liberal ya. Oh, jago-jago. Demokrasi parlementer. Iya. Menterinya jago-jago. Menterinya jago-jago. Dan Jujur ya. selama 9 tahun tidak ada sepotong menteri yang kena perkara. Bahkan sepotong pun nggak ada. Kalau sekarang kan ilah Allah, hitungnya aja kita capek, udah lupa. Tadi ya Babe ngomong, dia minta maaf tuh, Menteri Edi Prabowo minta maaf. Kenapa Babe nggak bisa dimaafkan? Bukan yang minta maaf, bukan Edi Prabowo, yang minta maaf itu atas nama partai saudara Muzani. Oke. Sekjen. Iya. Ya. Iya begitu. Saya nggak ada persediaan maaf buat dia. Kenapa?
Lah yang lebih gede yaitu dia tinggalkan puluhan juta pemilih pada di Lebak Bulus, kok nggak minta maaf? Itu kan lebih gede. Puluhan juta pemilih Prabowo ditinggalkan begitu aja dia pergi ke Jokowi. Oh begitu. Wah ini kok Babe bisa marah nih? Oh iya dong. Kita tahu bagaimana rakyat berpanas-panasan, rakyat berdesak-desakan, rakyat teriak-teriak suaranya habis. Dia pakai ongkos sendiri dan sebagainya. Sekarang dia pergi ke Jokowi begitu aja. Ngomong pun nggak sampai gini hari. Kok nggak minta maaf? Jadi persediaan maaf Babe ada habis? Habis, sudah habis. Emang Babe timnya Prabowo kemarin? Kita membantu dia dong. Oh. Tapi oke. saya terharu dengan ibu-ibu, dengan mama. Oke. Dia berjemur di panas, teriak-teriak, penuh pengharapan. Dan mereka tidak mengharapkan apa-apa jikalau Pak Prabowo menang. Kok digituin aja di Lebak Bulus? Oke. Wah ini luar biasa nih Babe. Baru kali ini saya lihat Babe marah. Tapi setelah marah ketawa lagi. Begitu. Tapi itu serius loh ya Be. Jadi ini seperti apa jadinya? Ada korupsi dari Partai Gerindra ini. Nah, ini sudah berat lah buat Gerindra bangkit. Tapi survei masih menempatkan Prabowo nomor 1 dan nomor 2 kata Maaf Babe. Repri Harun, ya kan Ya. saya mendingan percaya sama tukang sunglap daripada tukang survei. Jadi lebih percaya tukang sulap daripada tukang survei. Iya. Boleh nih dikutip Be. Nanti tukang survei marah semua dong. Ya itu kan hak pribadi saya. Oke. Masa nggak boleh? Soalnya sekarang apa-apa ITE, apa-apa ITE. Loh, apa yang ITE? Bang saya percaya sama tukang sulap kok. Oke. Buktinya itu YouTuber yang suka main sulap dulu kan pengunjungnya besar. Ayo. Siapa namanya? Dedi. Iya. Dedi Corbuzier. Iya kan pengunjungnya besar. Iya kan artinya banyak orang percaya sama dia. Daripada Iya kan? tukang sulap. Daripada tukang survei. Oke. Tapi jangan dikelirukan, bukan tukang survei itu tidak bisa dipercaya. Saya lebih percaya kepada tukang sulap daripada tukang survei. Itu duduknya. Oke, luar biasa. Nah, kalau percaya tukang sulap, ya kan? Kira-kira Prabowo masih ada peluang nggak 2024? Gak ada lah. Kagak ada. Gak ada, selesai dia. Selesai. Iya. Oh, surveinya tinggi masih. Ya silahkan aja kan. Oh iya, saya harus menjawab lagi kan. Kalau gitu terakhir buat Prabowo apa saran Babe? Ya saya kira buat dia sportif saja ya kan. Ya. Ini berpolitik itu bukan bakat dia itu aja. Oke. Bukan bakat dia. Karena Ya. itu menteri kan jadi bakat. Oh, Ya. menteri itu berpolitik ya? Berpolitik nggak gampang, Refli. Kita itu mesti ada blood gitu. Oke. Kalau nggak ada blood nggak bisa. Artinya Unless orang dulu artinya bilang. mundur aja jadi menteri pertahanan itu gimana? Bukan menteri pertahanan kan Anda bilang berpolitik. Oke. Berpolitik itu dia tidak ada bakat di situ. Itu Oke. aja harus aku. Menteri pertahanan terus. Dia silakan. Tapi ketua umum Gerindra berhenti aja. Berhenti aja. 2024 nggak usah nyalon. Terserah kalau Oh, mau nyalon. Kalau Gerindra mau nyalon hak orang nyalon. Oke. Iya. Kan kalau nyalon berpolitik lagi dong berarti dia. Kalau nyalon dia berpolitik lagi makanya terserah Gerindra. Oke. Tapi saran Babe tidak usah berpolitik. Berat lah Berat, ya. jadi politikus itu nggak mudah, berat. Oke. Ini yang ngomong ini politikus senior ya. Babe pernah meramalkan Iya. kalau Habib Rizik Syihab pulang akan ada jutaan orang ke bandara. Iya. Dan itu hari Be, waktu kita interview itu Guntur menggelegar tuh Be. Iya. Babe lihat kan? Iya. Wah kan luar biasa kan? Iya. Nah ramalan Babe, menurut Babe terbukti benar atau terbukti benur? Iya, kayaknya kenyataannya begitu kan. Karena Karena nggak dihitung orang yang baris tuh sepanjang bandara kiri kanan jalan. oke. Sampai ke Petamburan kan. Ya. Yang orang hitung yang di bandara aja. Jadi kalau dihitungannya tetap jutaan seperti Babe. Iya di bandara kan 3. Itu sama hitung-hitung karena kan
susah ya pakai rumus Google gitu ngitungnya karena bidangnya juga nggak terbuka di bandara kan. Ngitungnya susah, lalu yang di jalanan itu juga susah. Tapi perkiraan Babe jutaan? 5. Oh 5 juta? Iya. 5. Nggak bisa kurang deh? Nggak. Oh, nggak bisa kurang. No discount. No discount ya? Oke. Oke. Jadi Habib Rizik ini sebuah fenomena, kan kita tahu. CPCS langsung mengadakan survei. Surveinya itu dari tanggal 10 November sampai tanggal 20 November kalau tidak salah. Berarti setelah kepulangan Habib Rizik. Langsung dia nyodok urutan 4. Di sebagai apa? Calon Presiden 2024. Iya, jangan perginya ke situ ya. Iya. Saya kira mengenai Habib Rizik, FPI dengan massa dengan rupa-rupa nama itu adalah sebuah reaksi terhadap kemandulan partai-partai Islam. Oke. Jadi sekarang Kemandulan partai-partai Islam ya. partai-partai Islam. Biar jelas kita klarifikasi. Partai Islam itu satu PKS, PKB, PAN, P3, 4 ya. 4. Yang ngantri mau jadi partai kan banyak. Ngantri. Yang Ya kan? di Senayan 4. Masalah kita bicara Senayan. Dan 4 itu kelas kecil semua. Iya, jadi orang itu tidak, istilah Belandanya itu dia ini aspirasi yang ada di jalanan. Mereka sadar tidak bisa verzeling, tidak bisa manjat ke atas. Atas tuh DPR. Oke. Nah, jadi sekarang masa itu di jalanan. Oleh karena itu kekuatan Islam sekarang di jalanan. Oleh karena itu dengan pelbagai cara dan bentuk dicoba untuk diatasi, ya kan? Iya. Tetapi udah sangat sulit karena Habib Rizik dan masa Islam itu udah sebuah mitologi. Di mana-mana terus ada bergerak di daerah-daerah. Dan tanggal 2 Desember kita nggak tahu apa yang mungkin terjadi. Dan gerakan ini makin 212 itu disuruh mengibarkan bendera Habib Rizik. Bendera Bebang mau mengibarkan bendera nggak? mengibarkan bendera Habib Rizik, pakai kaos Habib Rizik dan sebagainya kan. Ya. Itu adalah satu fakta. Dan orang nanti berjalan hilir mudik di jalan tuh dengan pakai Habib Rizik punya kaos kan. Nah, ini memang betulnya apa? Vlagvertoon, pameran bendera, orang Belanda bilang. Ini pameran bendera akan terjadi dan ini menggelisahkan penguasa sehingga terjadi rupa-rupa soal dia sudah diswab lagi kan. Nah, itu kan kita lihat di rumah sakit Umi kan. Ya. Lalu Rumah sakitnya digugat lagi sekarang. Digugat lagi oleh Satpol PP. Ya kan, sekarang coba itu gugit itu aja yang ada kan. Ya kan. Cuma itu yang berlangsung sekarang. Bahkan ada ancaman tapi nggak terjadi kan. Uminya mau katanya diancam mau ditutup kan. Rupa-rupa yang dilakukan apa? Ini adalah sudah historical necessity, nggak bisa dia hindari. Karena Biden sendiri mengatakan dia akan merangkul dunia Islam. Itu sudah dikatakan. Ini bukan main-main, karena menurut pejabat Pentagon Michelle Flournoy, 3 hari setelah 4 Januari, perhatikan Biden, kapal-kapal Cina itu akan ditenggelamkan. Itu ada efeknya dengan Indonesia. Apalagi dengan keberpihakan Gedung Putih kepada dunia Islam, itu ada efeknya dengan Indonesia. Saya lihat reaksi terhadap Habib Rizik itu memperlihatkan kepanikan saja dengan cara-cara begitu. Oke, kepanikan pemerintah, penguasa panik. Jadi fenomena Habib Rizik ini bukan karena Habib Rizik sendiri, tetapi lebih pada kegagalan partai Islam atau karena gairah dunia Islam. Itu semuanya satu faktor. Ya. Aspirasi Islam itu terus akan mengalir. Orang lupa bahwa Indonesia atau Andunisi itu adalah major power system yang dominan di sini adalah Islam, kerajaan Islam atau kesultanan Islam. Yang Buddha itu cuman di di Kediri, yaitu Kediri, Daha, Jenggala, Singosari, udah. Yang lain itu Islam. Yeah. Jadi ini adalah power, historical power, kekuatan yang bersejarah. Mau dibendung pakai apa? Biden pintar, Gedung Putih pintar, dia musuhin Islam kan cukup lama. Jangan salah loh, Suriah diapain, Yeah. Yemen diapain, Somalia diapain.
Sekarang dia insyaf. Ada film India judulnya Insaf Kahane. Saya nonton itu, kalau nggak salah bintangnya Madhubala. Jadi siapa tadi? Madhubala. Madhubala. Iya. Jadi itu cowok atau cewek? Cewek atau masa cowok saya kenang-kenang bener aja. Jadi itu adalah sekarang mereka insaf, nggak realistik lagi melawan Islam. Iya kan? Apa Indonesia? Zaman Soekarno emang enak jadi politikus Islam. Iya kan? Ancaman ini yang terus-menerus mengalir. Zaman Bung Karno itu sejak 59 maksudnya ya? Iya. 59 Iya kan, orang-orang HMI dibilang Darul Islam di kota. Iya. Dibilang Darul Islam. Zaman Orde Baru emangnya enak. Saya nggak mau cerita lah, saya bukan orang cengeng menceritakan apa yang saya alami, nggak mau. Nggak enak pokoknya. Terus dihajar. Zaman sekarang juga kagak enak. Babe itu P3 dari unsur apa, Be? Bukan waktu P3, waktu HMI, kemudian P3 dari unsur MI. Oh, Muslimin Indonesia. Muslim Indonesia. Itu disikat. Nah sekarang apa? Dibilang musuh Pancasila adalah agama. Kenapa pakai diumpet-umpetin? Lu sebut aja. Spesifik aja nyebutnya. Mau ngapain? Kita dipermusuh. Jadi Pancasila ini dijadikan tungkat untuk ngegebukin orang Islam. Tongkat, bukan tungkat. Iyalah, untuk gebukin orang Islam. Nah sekarang ini kekuatan ini, ya Allah, luar biasa. Pendidikan, majelis taklim dan sebagainya mengkristal dan mereka menjadikan simbol of Islamic power adalah Habib Rizik. Tapi begini, Be, biar kita tidak mislead ya mengenai Islam, kekuatan Islam di Indonesia. Yang bisa diidentifikasikan sebagai kekuatan Islam itu apa? Apakah misalnya dia partai Islam, partai berbasis massa Islam, ataukah dia dalam gerak politiknya mengidentifikasikan sebagai aktivis Islam atau gimana? Tidak, itu bukan kriteria. 80% kan kita Islam. Itu bukan kriteria. Kriterianya adalah apabila pada diri seseorang Muslim itu mengandung kecemburuan terhadap Islam. Kalau Islam dikutik-kutik, dia tersinggung. Oh, oke. Inilah yang berhimpun di jalanan. Inilah Dan orang. itu berapa persen dari 80% penduduk Islam? Ada 80%-nya. Dari 80%-nya sekitar 60. Karena waktu pemilu 55 yang sebagai ukuran, Islam itu 45% yang milih partai Islam. Dan itu nggak berubah. Ya, tapi tahun 99 sampai sekarang partai Islam kagak pernah menang. Dua besar aja kagak. Betul, kan kita tahu kan, kita jangan bicara tentang sistem pemilu di Indonesia lah, ya kan. Nanti capek kita. Kita bicara aja pemilu 77 di mana saya komandan kampanye P3. P3 menang di Jakarta dan di seluruh wilayah kota. Tahun 77 ya. Iya. Itu waktu siapa ya kontrol pemilu? Ali Sadikin. Oke. Biar jadi bisa fair. Iya. Jadi ini nggak bisa dia bendung. Amerika saya sudah mengatakan apa maksudnya Biden mengutip hadis Nabi pada waktu dia campaign. Kan itu bukan tidak ada maksud. Jadi dia nggak mau lagi bermusuhan dengan Islam. Hadisnya itu mengenai kalau ada kemungkaran dengan lisan, dengan pedang, dengan kekuasaan, dengan hati, kan gitu. Dan seorang senator Demokrat berpidato, saya itu sendiri merinding. Dia mengatakan jangan diisolasi Islam. ISIS adalah ISIS, jangan kaitkan dengan Islam. Al-Qaeda adalah Al-Qaeda, jangan dikaitkan dengan Islam. Di sini ngomong terorisme sambil nyindir-nyindir Islam, memang kita nggak sadar? Kita disindir-sindir terus? Nggak ada. Kita tidak pemadatan kekuasaan. Islam tidak pemadatan kekuasaan. Kami menguasai negeri ini sejak abad 10 sampai abad 19. Jangan salah, belum zona ekonomi kami kuasai. Baru kali ini saya lihat Babe marah tadi. Iya dong. Tadi marah karena Prabowo. Marahnya kira-kira belum full 75% baru ini 100% marahnya. Orang tuh mesti mengerti, ya kan? Emangnya mereka apaan? Apa akar ideologi mereka? Apa akar mereka di mata rakyat? Kan kita tahu bagaimana cara-cara mereka mendapatkan kekuasaan. Jadi oleh karena itu, janganlah perlakukan kami ini sebagai musuh. Kami itu Islam. Bukan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Jangan, ya Habib Rizik itu dia
perkumpulan dia banyak berjasa dalam mengatasi bencana alam. Bicaralah dengan baik, ya kan? Wali Kota Bogor datang, saya mau periksa, dia udah diserap apa belum? Loh, apa? Ini wilayah saya. Loh, kapan kita orang-orang Bogor, rakyat Bogor, ke notaris menyerahkan wilayah Bogor ke dia? Ini wilayah saya, ada dibilang kok. Itu apa? Apa yang mau dia tunjukkan? Jadi udah susah. Sekarang posisinya mau nggak mau, kita tunggulah sekitar tanggal 7 Januari kapal-kapal Cina itu akan ditenggelamkan Di Laut Cina Selatan lah. dengan apa? Dengan kekuatan bersenjata. Lah Amerika masa nggak punya kekuatan? Amerika kalau di udara dia udah berkuasa. Mau apa? Barangkali ada yang nangis di sini, nangislah. Kalau kapal itu ditenggelamkan. Iya, nak merataplah, nak nangislah di sini. Muncul Melayunya apa deh sekarang? Itu jadi oleh karena itu mesti realistik, jangan berkhayal. Habib Rizik bukan musuh negara, Tapi dia adalah warga negara yang baik. Dia menggunakan haknya sebagai warga negara, apa salah? Oke, ada dua hal yang penting ya. Apa yang harus dilakukan pemerintah terhadap Habib Rizik, FPI dan fenomena menggeliatnya kekuatan Islam ini? Berdialog. Dialog itu seperti apa? Iya, dia kedua pihak mengungkap perasaan masing-masing, pikiran masing-masing yang mengendap. Sampaikan. Dialognya itu close door atau open the public? Waktu ada kemacetan politik menjelang tahun 59, Bung Karno tuh banyak bikin forum-forum dialog. Oke, yang bisa ditonton rakyat. Iya, dia dialog lah, majulah dialog, Jangan, ya kan? jangan kita mau berdialog tapi kena undang-undang ITE maksudnya. Iya, jangan juga kita aturannya dialog malah tebak-tebakan. Ayo, berapa nama ikan? Ada 10, sebut nama ikan. Iya, itu bukan dialog. Itu tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Ya saya ingat ikan tongkol. Begitu berdialog, obatnya ayah, dialog, ayo. Buat apa ngancem-mengancem? Artinya dialognya terbuka ya. Terbukalah. Sekarang diancam, besok Sekarang dialog. pertanyaannya Be ya. Ya yang kita dengar, kita juga dengar-dengar ya. Jangankan mau dialog ya kan? Itu menyebut nama Habib Rizik aja ada larangan. Kalau di YouTube tuh ada nama Habib Rizik bisa di-ban di media sosial begitu. Iya, dulu pernah kami alami zaman Mas Yumi, kan saya udah cerita pada YouTube yang lain, pada Iya. video yang lain. Iya. Juga nggak boleh disebut. Tapi itu bukan mengendorkan kekuatan yang berada di balik Habib Rizik. Ya kan, itu akan menguatkan saja. Tapi kalau kita bicara politik ya Be ya, tengah kanan, tengah kiri. Sekarang kan yang berkuasa tengah kiri, ya kan? Tengah kiri itu ya PDIP, Gerindra dan gengnya kan. Walaupun yang tengah kanan ada juga ikutan, PKB sama P3 kan. Wajar saja dong kalau orang tengah kiri itu berpikir nggak mau dia fenomena Habib Rizik ini membesar, karena akan membahayakan eksistensi mereka. Wah, kalau nggak mau itu urusan dia, biarlah kita serahkan ini kepada sejarah. Oke. Itu saja, nggak ada lain. Dia nggak mau dialog. Habib Rizik sudah mengatakan dia siap melakukan istilah dia rekonsiliasi. Dan sudah dijawab oleh KSP, Bapak kita Muldoko, dia menolak rekonsiliasi. Oke, silakan. Bukan menolak, dia bilang apa yang mau direkonsiliasi. Oke, terserah apapun artinya dia ogah. Iya. Ini serahkan aja kepada perjalanan sejarah. Nggak ada jalan lain. Oke, kalau kita bicara perjalanan sejarah hari ini dan ke depan ya. Iya. Apa yang Babe prediksikan? Yang saya prediksikan sekarang Islam makin kuat. Bentuknya nanti apa? Bentuknya kita nggak tahu, itu rahasia Allah ya. Masa saya pakai bentuk-bentuk, saya dikata tukang ramal, saya dibilang yoyo boyo, karena seorang Betawi ya jadi JYBY. Susah saya bukan JYBY. Saya adalah menghitung, memforecast ya kan, bahwa kenaikan Joe Biden dengan wakilnya Kamala Harris itu akan berpengaruh besar kepada dunia, dan dia mengatakan dia akan kembali memimpin dunia. Dan dia selama ini salah telah menempatkan Islam sebagai lawan, sebagai musuh. Bagaimana dihancurkan Irak, saya ada di sana waktu Irak dihancurkan. Babe ke Irak ngapain waktu itu? Saya adalah kalau apa-apa itu saya mesti lihat langsung.
Ya, kok bisa begitu? Bisa, waktu saya diundang untuk nonton tuh perang gimana? Bolak-balik 4 kali saya nonton tuh perang, saya udah lihat apa yang namanya perang. Hotel saya, Al-Rashid Hotel di mana saya bermalam itu dihajar oleh Tomahawk, hancur. Yang saya lihat darah. Kepala-kepala tanpa tubuh berserakan, tubuh-tubuh tanpa kepala berantakan. Itu yang saya saksikan. Enggak takut Babe waktu itu? Insya Allah. Jadi saya udah saksikan perang dalam arti yang real dan nyata. Itu dilakukan Amerika. Sekarang mereka insya Allah. Tuhan saja memaafkan, kok kita kagak. Ya kan? Orang India saya tadi bilang Bollywood bikin film. Insaf Tadi Kahani. siapa tadi? Madubala. Madubala. Insaf Kahani. Waduh itu film. Sampai iklannya dibilang jangan lupa bawa 2 sapu tangan. Gitu. Itu tahun berapa film itu? Ya tahun 60. Oh, tahun 60? Iya. India itu? Bawa sapu tangan karena air mata. Nggak tahan. Pantes aja saya nggak tahu bintang filmnya Madubala. Kalau kita keluar dari bioskop mesti hati-hati karena jalanan becek, air mata mulu. Bisa jatuh kita. Bukan nonton bioskopnya Bing Selamat, bukan kan? Ini Betawi punya cara ya. Jadi ini keinsyafan Amerika ini akan berpengaruh besar kepada dunia Islam. Whether you like it or not, sir, lu senang, lu nggak senang, itu akan terjadi. Lu demen apa lu nggak demen, itu akan terjadi. Mantap sekali Be itu. Kameranya di situ Be ya. Itu kan, itu. Begitu. Ya, tahun 2024 deh. Kita bicara ini terakhir ya, agenda ketatanegaraan ya. Kita tahu bahwa ada calon-calon dari gini. Ada calon dari kelompok tengah kiri. Ya, sekarang yang muncul namanya ya kan Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto ya kan. Yang kagak jelas apa tengah kanan atau tengah kiri Sandi Uno ya kan. Yang kagak jelas juga Ridwan Kamil ya kan. Tapi ada yang tengah kanan, Anies Baswedan dianggap kan. Nah sekarang muncul HRS, bahkan nyodok Anies tuh di urutan keempat. Ada juga Ustadz Somad. Jadi Babe kalau lihat konstelasi 2024 gimana Be? Saya belum bisa bicara. Kenapa Be? Apakah itu pilpres bakal terjadi? Kenapa ya? Karena perkembangan ini berjalan kayak begini. Saya nggak bisa. Maksudnya pilpres bakal terjadi 2024 apa kagak? Apa terjadi ada pilpres 2024 apa kagak? Saya nggak bisa bicara, termasuk bicara calon-calonnya. Ya kan karena perkembangan politik kayak begini kalau kita ikuti perkembangannya dah pesat. Babe yang forecast yang paling dekat? Sekarang begini ya, ketika Amerika berposisi berlawanan dengan Islam, apa saja dia bisa lakukan dengan mudah. Sekarang dia berteman dengan Islam, apa saja pun akan bisa dilakukan dengan mudah. Begini, kesalahan dari pakar politik, orang yang gemar politik, dia menggunakan metode induktif memahami politik di Indonesia. Kagak bisa. Dia muter-muteran di partai politik, dia muter-muteran di tokoh ini, tokoh kagak bisa. Politik Indonesia harus diteliti, didekati secara deduktif. Kita masuk dulu dengan helikopter view terus baru kembali. Jadi dari pandangan saya itu saya nggak berani ngomong soal pilpres karena apa jadi? Kan begitu. Pesimis sekali ya, Bukan pesimis, faktanya begitu. Faktanya kekuatan Amerika, dia akan bermain, ya kan? Apalagi Putin yang dianggap bisa mengimbangi permainan politik Gedung Putih akan mengundurkan diri kan? Siapa lagi yang akan muncul? Jadi dia akan menjadi pemain solo. Cina nggak akan kuat untuk membendung Amerika. Nggak bisa, dia nggak ada pengalaman. Pengalaman dia ya begitulah bagaimana dia menaklukkan Tibet, itu kan mengirim TKA ke Tibet, terus TKA-nya keluarin senjata kan cuma itu aja. Tapi ekonomi kan mereka powerful. Oh nggak powerful dari mana? Sekarang anjlok. Sekarang anjlok. Cuma kemerosotan dia masih lebih mending dari negara lain gitu. Oke, kan minusnya. Kalau Babe nggak mau meramalkan ya, saya pengen Babe memberi nasihat saja. Apa nasihat Babe untuk Habib Rizik? Babe kan senior.
Apa nasihat Babe untuk Anies Baswedan yang dianggap generasi yang mewakili aspirasi Islam? Ya. Itu persepsi orang ya. Masing-masing jangan keluar format. Ya kan, karena orang pada usia sedemikian itu sudah ada formatnya. Perjalanan sejarah, jangan membuat format baru. Oke. Untuk diri sendiri, udah ada formatnya. Dulu yang berusaha bikin format baru Amin Rais, benar nggak? Udah lama saya nggak dengar tuh nama kalau disebut sekarang. Kan dulu Amin Rais kan kita tahu dari Muhammadiyah, dari Arus Islam, tapi begitu membuat partai dia berusaha membuat partai yang plural kan, ternyata nggak berhasil juga, Be. Iya. Iya, pokoknya jangan mengubah format, apalagi sudah mulai umur 40 nggak boleh merubah format. Di dalam adat Betawi baru usia laki-laki 40 boleh pakai cincin. Cincin apa? Cincin kawin, Be? Bukan cincin kawin, cincin batu. Oh, Babe nggak pakai? Enggak, sekarang udah bosan saya. Dulu saya demen. Dulu saya lihat serem tuh pakai. Oh, saya udah bosan. Udah bosan. Ya? Udah bosan. Sudah meninggalkan zaman batu ya? Udah nggak masuk zaman batu lagi. Iya. Jadi apa, Be? Terakhir closing statement untuk bagian ini. Be? Closing statement bahwa segala-galanya berubah, ya kan. Jangan berpikir itu tetap. Ya, ada takdir Tuhan yang terakhir. Ada takdir Tuhan. Di samping ada superpower, ada global power holder, itu lain lagi dengan superpower. Ada global power holder, ada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu deduktif lah, deduktif lah di dalam mempelajari, mengerti politik Indonesia. Jadi deduktif itu dimulai dari hal yang global, Yes. umum, sampai mengkerucut. Iya. Kalau induktif sebaliknya, Iya. dari kecil-kecil ngambil kesimpulan. Iya, nggak dapet dah. Oke. Sekarang kan begitu analisanya. Ya, Sobat Era sekalian, ini saya ingin bicara mengenai DUNG. Oh. DUNG ya. Iya. Ini orang ngetop sekali dan Iya. di channel Refli Harun ini banyak sekali atensinya ketika kita bikin video mengenai DUNG ini. Dudung nggak mau dibendung, ya kan? Dudung kesandung, dudung dirundung. Bunga untuk dudung, langit jadi mendung. Dung terus ya. Iya. Dan saya ingin tahu ke Babe, ya, ingin tanya ke Babe, ingin tanya ke Iya. Babe Iya. soal fenomena Dudung Abdurrahman ini, Be. Maijen TNI Dudung Abdurrahman, Iya. Pangdam 5 Jaya. Apa yang Babe lihat dari fenomena Dudung ini, Be? Kan gerakannya yang pertama kan nurunin baliho, Ya. ya kan, dan sebagainya. Menurut hemat saya itu tidak mewakili pikiran dan pendapat TNI, ya kan. Oke. Ada respon dari Lemhanas bahkan, Ya. ya kan, ada respon dari Kapuspen, ya, Ya. betul, dan beberapa pejabat-pejabat resmi Sutioso TNI, termasuk. Sutioso, Ya. tokoh ya. Gatot Nurmantio juga. Ya, tapi yang pejabat resmi ada banyak. Oke. Yang pejabat resmi ini tidak mencerminkan. Ya. Karena bagaimanapun hubungan TNI dengan rakyat, hubungan TNI dengan Islam, mudah-mudahan tidak boleh terganggu dengan kasus baliho itu. Oke. Itu masih perlu dilanjutkan, dilestarikan, ya kan. Saya kira kerjasama waktu kita menghadapi PKI kan, sehingga waktu TNI dan Islam menghadapi PKI kan orang bilang formulanya itu 2H sama dengan 1. Ya. 2 hijau itu jadi 1 kan, Iya, gitu, iya, ya kan. iya. Dan itu nggak boleh. Dua hijau jadi 1 ya. Iya. Oh, Dan 2 biasa. hijau yang jadi 1 ini nggak boleh terganggu oleh apa yang dilakukan oleh saudara Maijen Dudung Abdurrahman Ya. pada peristiwa Petamburan, gitu aja. Tapi ada yang mengatakan begini, Be, soal perintah ya. Memang resminya Panglima TNI mengatakan itu bukan perintah dia, tapi dia bisa, apa istilah dia ya? Intinya dia tidak melarang. Dianggap itu kewenangannya Dudung. Di sisi lain KSP mengatakan itu bukan perintah presiden katanya. Apa iya, Be? Ada Pangdam Jaya yang berpangkat Maijen
bisa independently melakukan hal seperti ini? Menurut analisa Babe gimana? Ya ada yang merentah tapi bukan jalurnya kali. Kan begitu. Yang jalurnya membantah semua. Oke, Kan jadi itu faktanya. Lalu kalau yang jalurnya membantah semua kan ada yang di luar jalur. di luar jalur. Berarti sosok yang powerful dong. Bisa jadi. Oke. Bisa jadi aja. Tapi analisis Babe gimana? Ya barangkali ada kaitannya dengan pengerahan karangan bunga. Ada kaitan ya kan. Nah, Mungkin ya kan. Nah, tapi kan saya rasa itu peristiwa tidak berlanjut lah kan di daerah-daerah juga yang saya tahu di Bima itu ada baliho diturunkan oleh Kodim oleh Korem atau apa setempat, lalu rakyat nggak mau, lalu ditaikin lagi. Jadi enggak begitulah, Pak Dudung juga enggak begitulah. tapi jangan salah Be, selain penurunan baliho kan ada show of force di dekat di gang markas FPI, Rantis ya, kendaraan perintis itu membunyikan sirene besar-besar. Nah, itu kan Koopsus itu komando operasi khusus ya kan? Komando operasi khusus itu pasukan elit TNI dari 3 matra yang langsung di bawah Panglima TNI tapi bisa jalan atas perintah Presiden. Nah, itu apa maknanya Be ini? Kok Koopsus tiba-tiba show of force di depan? Itu pengakuan bahwa Habib Rizik adalah tokoh besar. Gitu ya? Yes, indirect. Indirect kalau Inggris bilang, indirect kata Belanda. Indirect pengakuan. Ya kan? Sadar atau mereka tidak sadari mengalahkan pasukan inti daripada segala inti. Ya kan, membunyikan sirene selama 2 menit di Petamburan, itu sebuah pengakuan. Sebenarnya di dalam sebuah pengakuan bahwa ini tokoh yang berbahaya. Berbahaya atau tidak berbahaya kan, itu tokoh yang cukup besar. Jadi menurut saya apa bisa semudah itu menjamah Rizik, menjamah Anies Baswedan? Apa bisa semudah itu? Hadiah dari penghargaan internasional mengalir ke dia. Ini makanya lihat politik itu dari helikopter, ya kan? Jangan lihat politik dari bawah. Kepala dongak ke atas tuh, leher pegel. Akhirnya dikerokin pakai gobangan. Jangan. Gobangan itu uang 5 perak gitu? Iya, 2,5 sen. Oh, 2,5 sen gobangan. Iya, satu jangan. gobang itu 2,5 sen. Itu bukan sembarangan. Tokoh-tokoh itu. Anda jangan lupa waktu Jokowi diusung-usung kan dia jadi Man of the Year majalah Time. Iya. Jadi jangan diabaikan itu. Anies mendapat penghargaan internasional, jangan diabaikan. Habib Rizik mendapat perhatian internasional, jangan diabaikan. Artinya mereka tokoh yang diperhitungkan. Iya. Seperti Jokowi ketika jadi Man of the Year time itu. Mesti mengerti itu kita. Ya, tapi mereka yang mengerahkan Koopsus dengan Rantisnya ini kok seperti konyol sekali Be jadinya. Begini. Atau memang sengaja skenarionya agar untuk biar ada clash antara Islam dan TNI? Ya mudah-mudahan itu nggak akan pernah ada. Clash antara Islam dan TNI. Pokoknya formula itu 2H sama dengan 1, 2 hijau bersatu itu. Jangan ada pecah belah. 2H plus 1. Ini cuma kesalahan-kesalahan yang menyuruh ya, bukan yang melakukan. Kan harus dibaca kitab-kitab strategi militer. Yang paling mendasar adalah Karl von Clausewitz, orang Poland. Itu baca dulu, itu nggak boleh begitu, gerakan itu salah. Kita melakukan Flachvertun terhadap sasaran yang seimbang atau lebih kuat, baru lakukan. Tadi siapa? Karl von Clausewitz. Orang Polandia. Orang Poland. Ya, tapi begini Be, kalau saya misalnya sekali lagi ya, saya misalnya orang yang sedang berkuasa dan saya kelompok, katakanlah ya, karena kita bicara politik kelompok kiri kanan, tengah kiri. Iya. Saya nggak mau dong melihat TNI dan Habib Rizik harmonis, karena kalau harmonis nanti terus membesar nih tokoh ini dan bisa take over kekuasaan suatu saat dengan cara damai dan
melalui election mungkin. Ya itu bisa satu pikiran, kenapa nggak positive thinking? Ini jadi elemen yang bisa kerjasama. Kalau pagi-pagi belum apa-apa ya kan, udah menganggap ini musuh-musuh semua ya susah. Akhirnya kita kagak bisa tidur, ya kan? Positive thinking aja. Karena diantara elemen kekuasaan atau kekuatan negara ini yang kelihatannya netral-netral saja selama ini kan TNI, Iyalah. Kalau yang lain-lainnya kan ibaratnya sudah disedot ke istana. Tapi TNI kok kagak bisa disedot nih kayaknya. Padahal pimpinannya juga kesedot. Tapi TNI secara umum kan relatif netral. Oh enggak, tetap dia Sabta Margais istilahnya. Itu kita sangat menghargai dan saya kira kita jangan gampang salah paham. Gara-gara insiden sirene di Petamburan lalu kita berpikir lain tentang TNI, jangan. TNI itu adalah kita punya rekanan, kita punya sahabat. Kepada kawan-kawan ya, jangan salah paham. Tapi Babe tadi bilang rekanan tuh kayak bisnis lah gitu kan? Iya. Kita punya rekanan. Kita punya rekan lah. Ya kan? Kalau rekanan bisnis. Iya, itu aja. Tapi Babe khawatir nggak TNI ini mau mencoba lagi masuk ke wilayah politik, Be? Setelah secara resmi diselesaikan zaman reformasi, kemudian tidak lagi ada di MPR DPR sejak 2004 ya, setelah pemilu 2004. Ya kalau partainya dungu, bagaimana? Ya kan gitu tergantung dari kondisinya. Kalau dia dungu, dan kita nggak bisa melarang, lu jangan dungu, ya nggak bisa. Itu dungu adalah hak asasi yang harus kita hormati. Itu hak asasi partai. Ya kan kalau dia dungu terus kayak begini, udah gitu dia doyan korupsi, muncul TNI, apa persoalannya? Itu adalah alternatif. Artinya politik sipil ini harus jangan dungu. Nggak boleh dungu. Dan jangan korupsi. Jangan korupsi. Kalau dia mau bertahan dalam kepemimpinan politik Indonesia. Kalau dungu kan hak asasi manusia, korupsi nggak dong? Oh nggak boleh. Kalau dungu hak asasi dia merawatin seumur umur, kita mau bilang apa? Ya kan? Dungu itu apa, Be? Kalau dalam politik? Dungu dalam politik, ya dungu, nggak ada istilah khusus, ya kan? Karena maksud saya, contohnya apa? Misalnya kedunguan partai politik sekarang ini apa? Dia punya hak mengkritik kok dia nggak lakukan, dia punya hak pengawasan dia nggak lakukan. Oke. Iya kan? Nggak dungu katanya, enak kekuasaan itu. Oh nggak bisa dong, saya itu waktu zaman P3, zaman Orde baru, saya menjadi juru bicara melawan kebiasaan Daud Yusuf soal KKBKK tahun 79. 78 dong. 78. Ya. Itu saya lawan. Nah ini sekarang kok dia punya hak, punya fraksi, punya apa, ya kan? Dungu. Gitu jangan. Tapi kalau orang mau piara dungunya, siapa boleh hambat? Nggak boleh, itu hak asasi, harus dilindungi. Keinginan orang untuk dungu. Jadi the right to dungu ya? Yes. The right to be dungu. Ya. Kalau kita bilang pandir itu bahasa terlalu kuno. Terlalu kuno, jangan pandir. Orang udah lupa dengan pandir. Ya. Apa saran Babe terhadap TNI dan Presiden Jokowi? Karena begini, ada skenario ya, ada semacam pendapat yang mengatakan bahwa pemerintahan sekarang ini sengaja melibatkan TNI dalam wilayah-wilayah non-TNI, non-perang ya, untuk memperkuat dirinya menghadapi kelompok-kelompok oposisi. Makanya makin banyak pejabat-pejabat TNI yang diangkat di jabatan-jabatan non-TNI. Ya. Pendapat Babe? Ya, saya punya pendapat begini. Saya yakin sekali TNI tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya, mudah-mudahan begitu. Ya, itu aja pendapat saya. Jadi dia mengerti lah, cukup mengerti, cukup arif. Dia bergerak seiring dengan kemerdekaan. Udah matang lah. Menghadapi rupa-rupa politikus. Dari politikus yang tangguh, yang hebat, yang menguasai syair-syair Goethe, syair-syair antara Ibnu Sadat dari Arab Saudi sebelum Islam, dari dunia Arab sebelum Islam. Itu kan TNI sudah berhadir. Sampai dia berhadapan dengan politikus dungu. Iya kan? Yang canggih aja udah dihadapi, apalagi yang dungu. Iya, jadi saya kira TNI tahu apa yang mereka harus lakukan itu. Oke, tapi terakhir Be ya,
Kan sebentar lagi ada pemilihan Panglima TNI. Ya, sama seperti Kapolri juga. Panglima TNI kan bakal pensiun. Kemarin orang bilang, wah 5 Oktober nih bakal diganti. Ternyata lewat tuh hari, belum diganti juga. Babe tidak melihat itu titik krusial? Atau Babe ingin menggarisbawahi Kan ada tertentu? rotasi kan? Ya. Rotasinya ada antar angkatan. Ya, tapi rotasi mungkin tidak terjadi. Oh, nggak tahu itu kewenangan Ya. pihak-pihak yang menentukan itu. Karena ada yang mengatakan kan bakal angkatan darat lagi kan? Wallahualam, kita nggak tahu ya, karena kan itu tidak khebar ya, tidak terbuka itu peristiwa. Kita cuma tahu pelantikannya aja. Tapi baiknya gimana deh? Ya saya kira siapapun panglimanya TNI itu sudah ada karakter sebagai satu organisasi. Jadi nggak bisa lah diubah-ubah dengan ganti, misalnya kalau ganti orang ini bakal begini nggak. Oke. Babe yakin betul sih ya? Yakin. Oke Beh, ini kebetulan pas waktu take video ini azan sudah Menggema. memandang dan kita harus menghentikan ini. Dan terima kasih Babe sudah datang di sini, banyak yang di share oleh Babe. Nanti spektakuler termasuk marah-marahnya itu Be ya. Mudah-mudahan terus sehat Be. Ya, alhamdulillah. Closing statement untuk keseluruhan Be. Closing statement begini ya, kita harus memberi konsumsi yang teratur dan terus meningkat kepada otak kita. Tidak ada konsumsi yang enak kecuali politik. Jadi ngomong politik itu harus. Karena Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. yes, karena Oke. kesehatan tubuh merupakan akibat saja dari otak yang sehat. Oke. Otak itu akan sehat kalau konsumsinya teratur dan dia makin meningkat itu. Dan itu bisa oleh politik. Oke, jadi konsumsi politik itu seperti menjengkelkan, membuat kita kalut, tapi sesungguhnya menyehatkan otak ya. Ya, Dan membuat awet muda dan tidak pikun. Ya, sobat yang sekalian, itu tadi dicecar dengan Babe Ridwan Zaidi. Mudah-mudahan kita akan ketemu tokoh yang lain. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.